Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Naufal Arifin dan Riyatul Fikriyah akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Neraca Lajur. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEI MIC Dev selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Dalam akuntansi, kita mengenal 3 proses kegiatan akuntansi, yaitu mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal, memposting jurnal ke buku besar, menyusun neraca saldo. Kegunaan neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu landasan untuk Neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan seluruhnya. Neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal, untuk memudahkan kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Penyusunan neraca lajur. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas dan tengah. Bentuk neraca lajur. Bentuk neraca lajur ada 2, yaitu neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Nah, neraca lajur 12 kolom ini merupakan neraca lajur yang paling lengkap. Ini contohnya. Contoh dari PT Kembang Api. Nah, ini dari periode 1 sampai 31 Desember. Nah, dia ada 6 kolom. Dan ini bentuk dan isi neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang paling lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Yang sebenarnya neraca ini terdapat 1 kolom lagi berisi nama akun. Ini contohnya neraca lajur 12 kolom. Langkah-langkah menyiapkan neraca lajur. 1. Nama perusahaan. Neraca lajur dan periode penyusunan ditulis di tengah atas. Yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama akun-akun. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Yang keempat, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, kolom 5 dan kolom 6 dipilih akun pendapatan dan beban yang dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, yaitu kolom ke-7 debit dan kolom ke-8 kredit.
Kolom ke-7 dijumlah dan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom 7, maka laba angka selisih dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Yang ke-7 masih berdasarkan angka dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Maka dipilih akun modal laba kolom ke-7 atau rugi kolom ke-8. Dan drive dimasukkan ke kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba, maka angka laba dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi dari angka kolom 8 dimasukkan ke kolom 9, kolom 8 dijumlahkan dan juga kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.